Halo, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Selamat 17 Agustus. Kali ini saya akan mereview tentang desain rumah dari Bapak Muklis ya. Jadi di sini saya akan mengesair atau membagikan gimana sih struktur rumah baja. Ini mungkin buat teman-teman yang mau berencana membangun rumah, mungkin bisa dilihat di sini gimana sih struktur rumah baja itu seperti apa. Ini beberapa contoh buat teman-teman yang masih asing dengan rumah baja itu mau konsepnya akan dibuat seperti apa. Nggak terlalu ini dan itu. Jadi ini ada beberapa contoh rumah yang menggunakan struktur baja steel house frame ya, yang konsepnya industrial modern. Jadi struktur utama bangunan ini dari baja. Jadi kalau saya rasa lebih cocok di tempat beriklim tropis ya. Ini beberapa contoh bagi teman-teman yang masih asing mau dibuat seperti apa sih rumah baja itu. Jadi polanya itu sangat sederhana sekali, banyak ruang terbuka juga, jadi minim perabotan lah. Jadi ini konsep rumah-rumah generasi muda ya. Nah, akan seperti ini, tidak banyak sekat yang pasti, tidak banyak sekat. Jadi ya tergantung dari denah juga ya. Jadi strukturnya akan seperti ini, bisa Bapak bayangin perlempatan jadi struktur bajanya akan seperti ini. Jadi mungkin bisa bisa menjadi wawasan buat teman-teman. Desain baja itu bukan suatu desain desain untuk struktur baja itu bukan desain yang terus sederhana ya, bisa dibuat artistik juga. Contohnya akan seperti ini. Jadi akan lebih lega, apalagi dengan penambahan diperbanyak partisi kaca. Jadi rumah akan terlihat tidak gelap. Konsepnya akan seperti ini. Nah, ini untuk konsep rumah baja ya, bagus sekali. Jadi keren. Terus untuk dak lantainya juga ini menggunakan steel decking ya. Jadi akan menambah aura tersendiri tanpa ada penambahan plafon itu. Jadi lebih bagus kalau menurut saya ya. Ini strukturnya diekspos semua. Jadi yang rencana dari Bapak Muklis punya rencana desainnya strukturnya akan diekspos, akan seperti ini. Mungkin ini bisa buat gambaran teman-teman yang mau rencana membangun. Jadi konsepnya sederhana banget. Terlihat elegan. Tidak murahan juga, pembangunannya juga sangat simple. Jadi sistem puzzle atau Lego aja ya, tinggal ukur baut. Untuk ketahanan juga bisa diuji. Mungkin itu gambaran sebagai gambaran awal buat mungkin bisa teman-teman bisa membayangkannya akan seperti apa. Jadi di sini desain dari rumah Bapak Muklis. Jadi desainnya semua dari customer saya Bapak Muklis, dari desain, dari penataan ruangan semua saya serahkan kepada owner ya. Jadi di sini saya hanya membantu untuk mengaplikasikan gimana caranya rumah ini menggunakan struktur baja. Jadi semua desain, semua tata letak ruangan dan konsep rumahnya akan seperti apa itu semua saya serahkan semua kepada owner. Jadi saya di sini untuk mengaplikasikan. Jadi memberikan saran juga apakah desain dari rumah Bapak Muklis ini bisa diaplikasikan dalam struktur rumah baja ya. Jadi di sini bisa kita lihat
Mungkin ini bisa membuat buat wawasan juga buat teman-teman ya yang rencana mau bangun, bisa menjadikan desain ini sebagai pilihan. Apakah Bapak mau desain pakai struktur beton atau struktur baja? Jadi di sini saya akan ulas. Jadi di sini saya diberikan data dari Bapak Muklis untuk denah sendiri ya. Jadi denah itu diberikan. Jadi tata letak ruangannya juga dari luas tanahnya juga di sini kebetulan bentuk tanahnya juga tidak simetri. Jadi saya aplikasikan atau bisa disesuaikan tidak dengan desain ini. Jadi di sini bisa kita lihat, di sini kita rancang dari struktur paling bawah juga ya. Jadi struktur bawah. Jadi struktur bawah ini terdiri dari fondasi dan slope. Jadi semua bangunan yang atas itu menyesuaikan dari struktur bagian bawah. Jadi semua bertumpu pada fondasi ya dan slope. Jadi di sini dari desain dari Bapak Muklis saya aplikasikan untuk desain struktur bawahnya seperti ini. Dari fondasinya menggunakan cakar ayam, terus dibingkai dengan slope. Di sini ada peninggian tanah sekitar 1 meter menurut informasi dari Bapak Muklis juga. Jadi di sini saya ulas dari struktur bagian bawahnya seperti apa. Jadi ini ada fondasi cakar ayam, setelah itu plat lantainya juga kita menggunakan wire mesh dan cor beton, mutunya menyesuaikan sesuai dari kebutuhan ya. Untuk mutu untuk mutu plat lantainya sendiri ya. Di sini ada wire mesh untuk tulangan dari plat lantainya sendiri. Setelah itu ada slope-nya. Terus habis itu fondasi juga seperti ini. Di sini ada apa namanya? Ada penanaman angkur untuk koneksi antara fondasi dengan kolom baja ya, bisa dilihat di sini. Jadi ini bisa saya buat wawasan atau buat gambaran buat teman-teman ya, struktur baja itu seperti apa ya. Jadi untuk slope-nya sendiri kita kasih fondasi batu kali untuk landasannya. Jadi untuk memperkuat dari struktur bagian bawah sendiri. Jadi untuk bangunan sendiri strukturnya memakai IWF 200, tapi ini desain awal, jadi ada perubahan desain lagi. Jadi emang kalau mendesain suatu rumah itu saya selalu mengasihkan progres. Jadi dari progres ini ntar tampilannya dari owner bisa melihat apakah seperti ini sudah sesuai. Oh kelihatannya ada perubahan dari material. Di sini ada revisi sebenarnya, cuma ntar saya bahas di konten selanjutnya ya. Jadi rumah ini memakai struktur baja dengan penempatan ruangannya sudah saya sesuaikan, sama peletakan kolomnya menyesuaikan dari denah. Jadi di sini memakai untuk atap sendiri ada kombinasi dari atap dak lantai cor dengan atap galvalum ya. Untuk lantai 2 sendiri rencana untuk plat lantainya mau dibikin bondek steel decking. Untuk akses tangganya akan seperti ini. Jadi ini bisa buat gambaran buat teman-teman kalau untuk rumah sendiri itu kalau memakai struktur baja seperti apa, seperti ini konsepnya. Jadi penempatan tiang-tiang sendiri ini menyesuaikan dari denah. Jadi penempatan kolom. Jadi kolom sendiri itu kan tempat dimana semua beban bangunan dari beban mati, beban hidup semua itu bertumpu pada kolom. Jadi dari semua beban ini ditumpul sama kolom, setelah itu diteruskan ke fondasi. Jadi urutannya seperti itu. Jadi luasan bangunan seperti ini itu cara mengetahuinya gimana?
pembebanan dari seluruh bangunan ini, dari beban mati yang saya sebutkan tadi dan beban hidup itu berapa kita kisaran per meter perseginya minta 300 atau 500 kg per meter persegi. Jadi 500 kg per meter persegi ini dikalikan dengan luasan dak lantai 2 nya ini. Setelah itu ketemu, jadi ntar dari luasan dari bobot dari luasan semuanya ini akan dibagi sama berapa kolom yang menumpu di sini. Jadi tiap kolom ini menerima beban berapa dibagi begitu. Sebagai gambaran awamnya seperti itu ya, mungkin bisa dicerna, mungkin rada ribet penjelasan saya. Jadi untuk struktur atapnya sendiri bertumpu pada kolom. Untuk rafternya bisa lihat di sini dilihat dengan gordeng CNP, kita pakai CNP 125. Di sini karena untuk mengurangi peletakan kolom di sini, untuk menjaga estetikanya saya untuk struktur rafter bagian tengah ini bertumpu pada balok induk ya. Karena kenapa? Di sini kan material sendiri CNP cuma 6 meter, sedangkan di sini ada panjangnya ada 8 meter. Jadi ada penyambungan material CNP sendiri. Jadi kalau mau dibikin los, yang ditakutkan ini ntar material CNP-nya ini akan melengkung. Jadi ada penambahan struktur rafter untuk bagian tengah. Jadi untuk mencegah gordeng ini melengkung ya, melendut begitu. Jadi bebannya tidak terlalu besar untuk bagian tengah ini, hanya untuk sebagai pegangan supaya tidak lendut aja begitu. Untuk balok sendiri memakai UF 200, kolom juga memakai UF 200. Peruntukan hanya untuk rumah tinggal. Tapi ada perubahan desain karena owner sendiri minta materialnya dibesarkan karena rumah ini akan diekspos. Jadi rumahnya konsepnya ke modern industrial. Jadi konsep rumahnya akan diekspos. Jadi diekspos untuk peruntukan materialnya ini tidak ditutup beton lagi. Jadi dibuat terekspos, jadi bajanya itu kelihatan begitu. Untuk bagian atas lantai 3 dak lantai 3 ini ada penempatan tandon air, dan rencana untuk atap sendiri akan dilengkapi dengan solar cell untuk sumber daya listrik mandiri ya. Ada solar cell begitu. Mungkin ini sekilas gambaran buat teman-teman yang rencana mau membangun rumah ya. Rencana membangun rumah ini mungkin alternatif bagaimana rumah baja itu seperti apa. Jadi hampir sama sebenarnya konsepnya, cuman di rumah baja ini lebih simpel pengerjaannya, lebih cepat juga. Jadi bisa dilihat di sini ya, konsepnya akan seperti ini, hampir sama dengan rumah beton, cuman yang membedakan cuman material penyusun bangunannya sendiri. Dari beton itu antara konkrit dan pembesian beton bertulang, sedangkan di sini itu memakai struktur baja untuk struktur penyusun bangunannya. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat Bapak Ibu yang ada rencana membangun. Jadi yang mungkin akan terbesit dari pemikiran dari Bapak Ibu, konsep rumah baja ini akan mungkin terlihat akan simple, lebih sederhana, cuman kuat. Jadi ini bajanya pakai UF 200 ya, baja berat UF 200. Oke, mungkin ini sebagai gambaran. Dan ini ada perubahan desain sebenarnya. Perubahan desainnya seperti ini.
Jadi materialnya diperbesar lagi. Ada penambahan cantilever bagian depan sepanjang 2 meter. Untuk rangka rafter rangka atap, untuk atap gavalum yang rafter ini diperkecil lagi menjadi 6 meter, tidak 8 meter lagi. Untuk lantai atas juga dilengkapi dengan dak lantai untuk rooftop ya. Begitu. Mungkin akan seperti ini. Konsepnya ke modern industrialis. Ini jadi penggunaan material bajanya udah berbeda. Jadi untuk bagian depan ini menggunakan HBM 250. Untuk bagian belakang ini memakai IWF 300 untuk kolom-kolomnya, sedangkan untuk balok utamanya memakai IWF 250. Jadi ini masih konsep, jadi ntar bisa dirubah lagi mau dibuat seperti apa. Oh ya, untuk gambaran, banyak yang bertanya kolom antara HBM sama IWF itu bedanya di mana. Jadi saya jabarkan ya di sini ya. Kalau kolom HBM ini dari dimensinya, dari bentuknya juga berbeda sama IWF. Kalau HBM ini pejal ya, persegi ya. Kalau 250 kali 250, sedangkan kalau IWF sendiri itu bentuknya I, seperti huruf I. Kalau yang ini seperti huruf H kalau HBM ya. Seperti ini. Kalau ini IWF 300. Jadi penampangnya sendiri untuk lebarnya ini 300, untuk siripnya ini 150. Itu gambaran buat teman-teman yang tanya perbedaan antara HBM dan IWF. Dan satu lagi perbedaannya juga bobotnya hampir 2 kali lebih berat daripada material IWF ya, HBM. Otomatis harganya jauh lebih mahal juga. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekelumit. Nanti saya akan, ini masih tahap rangka, masih belum final, jadi ntar akan ditunggu aja untuk gambaran jadinya akan seperti apa konsepnya rumah ini kalau sudah tertutup sama dinding-dinding dan partisi kaca, peletakan kaca dan penempatan ruang-ruangnya. Nanti akan saya review kembali hasil jadinya seperti apa. Oke, terima kasih mampir, semoga membantu.